Pada video kali ini, kita akan membahas PR dari soal-soal yang telah diberikan sebelumnya. Untuk pertama sekali, kita akan membahas PR mengenai pengukuran. Untuk soal nomor 1, dua buah pelat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Jadi di situ ada dua gambar, ada pengukuran yang pertama dan ada pengukuran yang kedua. Yang ditanyakan di soal ini, selisih tebal kedua pelat besi tersebut. Dan pada soal ini juga disediakan kunci jawaban, yang mana kunci jawaban kalau kita perhatikan dari A sampai E itu satuannya semuanya milimeter, yang artinya nanti jawaban yang kita dapatkan satuannya itu juga harus dalam bentuk milimeter. Oke, langsung kita bahas saja. Untuk jangka sorong, dalam menentukan hasil pengukurannya, kalian harus menentukan pertama sekali hasil bacaan dari skala utama dan skala nonius. Ya, artinya alat ukur jangka sorong ini punya dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Yang mana yang skala utama? Skala utama adalah yang terletak di bagian atas, dan angka-angkanya kalau kita perhatikan ini ada dua. Setelah itu ada beberapa skala kecil, baru angka 3 dan seterusnya. Nah, jadi skala-skala kecil ini nilainya itu tentu di antara 2 dan 3. Artinya kalau kita baca skala yang pertama sekali yang dekat dengan 2, ini dibaca 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya. Begitu juga dengan skala-skala kecil yang setelah angka 3 ini. Ini ada 3,1, 3,2 dan seterusnya. Satuan untuk skala utama adalah sentimeter. Itu mengenai skala utama. Selanjutnya ada yang disebut sebagai skala nonius. Skala nonius ini yang letaknya di bagian bawah. Nah, kalau kita perhatikan juga, angka-angkanya ini dimulai dari 0 sampai 5 ya. Dan diantaranya ada skala-skala kecil. Tentu saja skala-skala kecil ini nilainya berada di antara 0 dan 5. Ya, kalau kita baca yang di dekat 0 ini 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga dari 5 ke 10. Berarti ini ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi itu mengenai skala utama dan skala nonius. Untuk menentukan bacaan dari skala utama, ya, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, angka skala utama yang dekat dengan angka 0 skala nonius. Jadi, kalau ingin membaca skala utama, itu perhatikan terlebih dahulu angka 0 yang terletak pada skala nonius. Nah, ini ya. Ini angka 0 pada skala nonius. Nah, sekarang setelah kamu tahu di mana letak angka 0 pada skala nonius, itu perhatikan angka yang dekat dengan dia yang dari skala utama. Ya, skala yang dekat dengan dia artinya yang sebelah sini ya. Sebelah sini. Karena 0 skala nonius kan di sini, yang dekat berarti yang sebelah sini. Nah, yang inilah yang dekat dengan 0 pada skala nonius, inilah yang akan kita baca sebagai bacaan pada skala utama. Ya. Nah, sekarang kalau kita baca tentu kita urutkan dari awal dulu ya. Di sini 2, 2,1, 2,2, 2,3,
2,4. Karena satuannya cm, maka kita baca dia sebagai 2,4 cm. Jadi itu adalah bacaan untuk skala utama. Nah, selanjutnya kita akan baca pada skala noniusnya. Caranya yaitu perhatikan skala yang membentuk garis lurus dari skala utama ke skala nonius. Artinya kita perhatikan skala-skala yang mana nanti skala ini itu membentuk garis lurus persis dari skala utama ke skala nonius. Nah, kalau kita perhatikan yang ini kan skala utama. Yang di bawah skala nonius, ini kan tidak lurus, tidak tepat seperti garis lurus. Yang sebelah sini juga, ini skala utamanya, yang di bawah skala noniusnya tidak membentuk garis lurus. Nah, jadi kalau kita perhatikan semuanya, ternyata yang di sebelah sini nih, ini dari skala utama ketemu dengan skala nonius itu membentuk seperti garis lurus. Nah, maka untuk membacanya yang kita baca yang di bawah, karena yang kita baca sekarang adalah yang skala nonius. Berarti kalau yang di bawah berarti yang itu. Yang ini itu kan di sebelah angka 0. Berarti kita baca dia 1. Nah, 1 ini kalikan dengan 0,01 cm. Yang mana 0,01 cm ini adalah skala terkecil dari alat ukur jangka sorong. Ya. Sehingga kalau kita kalikan 1 dikali 0,01 cm itu dapatnya 0,01 cm. Oke, sekali lagi ini adalah bacaan atau hasil bacaan dari skala nonius. Nah, sekarang untuk menentukan hasil pengukurannya tinggal kamu jumlahkan saja skala utama dan skala noniusnya. Nih ya, perhatikan. Di sini skala utamanya satuannya cm. Yang di skala noniusnya juga satuannya cm. Karena satuannya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkannya. Maka 2,4 cm tambah 0,01 cm hasilnya adalah 2,41 cm. Jadi ini adalah hasil pembacaan untuk gambar pertama. Kita lanjutkan untuk gambar kedua. Nah, gambar kedua tentu kita lakukan atau kita baca dengan cara yang sama. Yaitu kita baca pertama sekali untuk skala utamanya. Skala utamanya tadi ingat, yang kita perhatikan pertama adalah 0 pada skala nonius. Ini 0 pada skala nonius di sini. Berarti yang dekat dengan dia pada skala utama adalah yang sebelah sini. Jadi kalau kita baca yang sebelah sini itu 2, 2,1, 2,2, 2,3. Nah, satuannya jangan lupa cm. Selanjutnya, karena ini yang membentuk garis lurus ya dari skala utama ke skala nonius, sedangkan yang lainnya misalnya yang seperti ini hampir memang, tetapi yang lebih paling lurus itu yang sebelah sini. Nah, jadi kita sudah menemukan yang mana yang lurus dan akan kita baca dalam skala nonius. Ingat, kalau membaca skala nonius berarti yang dibaca itu yang bagian bawah. Nah, karena bagian bawah berarti kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Karena 4 jangan lupa sama seperti yang di sini kalikan dengan 0,01 cm. Sehingga kita dapatkan 0,04 cm. Nah, untuk hasil pengukurannya sama seperti di gambar 1. Silakan kita jumlahkan. Maka kita dapatkan 2,3 tambah 0,04 itu adalah 2,34 cm. Nah, karena yang ditanyakan selisih ya, selisih itu kan perbedaan. Maka cara gampang untuk menentukan perbedaan itu adalah kurangi nilai yang lebih besar kepada nilai yang lebih kecil. Nah, karena di antara dua hasil pengukuran ini yang lebih besar adalah 2,41, maka 2,41 cm ini kurangkan dengan 2,34 cm.
sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0,07 cm. Karena kita sudah dapat 0,07 cm, kita coba cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Nah, ternyata di sini tidak ada. Jadi yang kita dapatkan 0,07 cm. Yang ada adalah 0,7 mm. Artinya, jawaban kita tadi harus kita ubah dulu menjadi milimeter, karena tadi satuannya adalah sentimeter. Kita kembali lagi. Nah, jadi sekarang 0,07 cm ketika diubah menjadi milimeter menjadi 0,7 mm. Kenapa? Karena sentimeter itu kan lebih besar dari milimeter. Maka kalau 0,07 cm diubah menjadi milimeter, itu kan dikali 10. Nah, 0,07 kali 10 itu dapatnya 0,7 mm. Maka kunci jawabannya adalah bagian C untuk nomor 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini, hasil pengukuran diameter suatu tabung dengan mikrometer sekrup adalah 2,85 mm. Gambar yang sesuai dengan hasil pengukuran tersebut adalah. Oke, jadi di sini yang nomor 2 alat ukurnya berbeda dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi itu alat ukurnya jangka sorong. Nah, kalau yang sekarang adalah mikrometer sekrup. Nah, jadi mau soal ini, jadi dia menyediakan pilihan jawaban dalam bentuk gambar dari A sampai E, yang mana kita mencari atau menentukan di manakah pada bagian gambar dari A sampai E ini yang hasil pengukurannya adalah 2,85 mm. Oke, jadi langsung kita bahas saja. Untuk membaca jangka sorong dan mikrometer sekrup itu sedikit mirip ya. Kemiripannya itu yang pertama, kalau di mikrometer sekrup itu juga punya 2 skala. Ada skala utama yang ini. Ya, jadi bagian yang di sini itu disebut sebagai skala utama. Dan ada yang disebut juga sebagai skala Nonius. Beberapa buku menyebutnya bukan skala Nonius tetapi skala putar. Nah, itu sama saja ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ingin melihat bagaimana cara membaca skala utama untuk alat mikrometer sekrup. Jadi caranya baca pada skala yang paling ujung ya. Jadi kalau kita perhatikan pada skala utama ini, itu ada skala yang terletak di atas dan ada yang di bawah. Kalau yang di atas kan diberi angka, kalau yang di bawah tidak. Maka cara membacanya, kalau yang di atas ini 0, di bawah ada, berarti itu adalah setengah ya. Jadi 0 setengah dari 1 berarti 0,5. Berarti baca yang di bawah ini 0,5, baru 1, terus muncul lagi setengah. Berarti 1 setengah, baru 2, terus muncul lagi 2 setengah atau 2,5. Nah, maka hasil bacaan skala utama untuk gambar A ini adalah 2,5 mm. Jadi kalau skala utama pada jangka sorong tadi adalah sentimeter, untuk mikrometer sekrup satuan skala utamanya adalah milimeter. Jadi sedikit berbeda ya. Nah, itu untuk membaca skala utama. Tapi untuk membaca skala Nonius atau skala putarnya, yang kita lihat adalah pada skala putar ini yang mana yang membentuk garis lurus ke arah skala utama. Jadi kalau kasus ini yang lurus itu adalah yang 20. Di 20 ini lurus ke skala utama. Oke, sekarang 20 ini kalikan juga dengan 0,01 mm. Milimeter ya, berbeda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong tadi 0,01 cm.
Nah, kalau di sini 0,01 mm. 0,01 mm ini juga adalah skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur mikrometer sekrup. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 20 kali 0,01 mm. Maka kita dapat 0,20 mm. Jadi 0,20 mm ini adalah hasil pembacaan skala Noniusnya atau skala putarnya. Nah, sekarang hasil pengukurannya tentu caranya sama seperti jangka sorong tadi, jumlahkan saja. Nah, ingat ya, bisa dijumlahkan karena satuannya sama. Jadi ini 2,5 mm tambah 0,20 mm. Kita dapatkan hasil pengukurannya untuk gambar A adalah 2,70 mm. Nah, ini kan belum sesuai ya dengan yang diminta di soal. Maka kita lanjutkan ke bagian B. Kita baca dulu skala utamanya. Nah, karena yang paling ujung di sini, berarti kita baca dia 2,5 mm. Untuk membaca skala Nonius atau skala putarnya, lihat yang lurus. Nah, kebetulan yang lurus di sini kan 15. 15 ini sama ya, kalikan dengan 0,01 mm, kita dapatkan 0,15 mm. Hasil pengukurannya adalah 2,5 ditambah 0,15 mm, maka kita dapatkan 2,65 mm. Ternyata masih belum juga kita dapatkan. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Kebetulan skala utamanya sama hasilnya, yaitu 2,5 mm. Nah, skala putarnya yang lurus 25 ya. 25 kalikan dengan 0,01 mm, kita dapatkan hasilnya 0,25 mm. Dapatkan hasil pengukurannya yaitu 2,75 mm. Kita bagian C juga belum memenuhi. Kita lanjutkan untuk bagian D. Nah, di bagian D skala utamanya juga masih sama 2,5 mm. Skala putar atau skala Noniusnya 10. Di 10 kalikan dengan 0,01, kita dapat 0,10 mm. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 2,60 mm. Nah, ini juga belum memenuhi. Sekarang kita lihat untuk yang bagian E. Bagian E ini bacaan skala utamanya sama 2,5 mm. Sedangkan bacaan skala putarnya adalah 35. 35 dikalikan ke 0,01 mm, kita dapatkan 0,35 mm. Sehingga kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 2,85 mm. Nah, jadi karena dari semua pilihan jawaban yang sudah kita kerjakan dari A sampai E, ternyata yang memenuhi 2,85 adalah bagian E. Sehingga kunci jawabannya adalah bagian E. Oke, demikian untuk pembahasan PR materi pengukuran. Sekarang kita lanjutkan untuk materi angka penting. Nomor 1, pada pengukuran panjang benda diperoleh hasil pengukuran 0,07060 meter. Banyaknya angka penting hasil. Nah, di sini hasilnya hanya satu saja. Banyaknya angka penting hasil pengukuran adalah. Oke. Jadi di sini disediakan 5 pilihan jawaban A sampai E, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, jadi kalau kita perhatikan soal yang ini. Nah, di sini kan 0,0 itu kan tempat desimal ya. Ingat, kalau angka 0 yang hanya sebagai tempat desimal saja itu bukan angka penting. Sehingga 0,0760 itu hanya memiliki 4 angka penting, yaitu 7, 0, 6, 0 yang berwarna hijau ini. Sedangkan yang 0,0 di depan itu hanya sebagai tempat desimal, dan menurut
aturan angka penting itu bukan angka penting. Sehingga kunci jawabannya adalah bagian C. Demikian untuk pembahasan soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,61 meter dan 5,2 meter. Menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah. Oke ya. Jadi di sini dia katakan bahwa panjang dan lebar, berarti panjangnya adalah 12,61 meter dan lebarnya adalah 5,2 meter. Yang dia tanyakan menurut aturan angka penting, luas lantai. Ya, jadi menurut aturan angka penting, bukan menurut aturan biasa. Jadi luas itu kan adalah hasil dari panjang kali lebar. Kalau misalnya yang diketahui panjang kali lebar, tentu kalau misalnya yang diketahui jari-jari itu sudah berbeda ceritanya. Oke. Nah, tetapi ingat, pada aturan angka penting, dia itu punya aturan operasi. Operasi penjumlahan dan pengurangan itu aturannya sama. Operasi perkalian dan pembagian itu juga aturannya sama. Nah, yang mana yang kita gunakan tentu kita sesuaikan dengan permintaan soal. Karena soal meminta luas, berarti luas itu kan perkalian yang terjadi, operasi perkalian. Jadi yang kita gunakan adalah aturan perkalian angka penting. Nah, pada aturan perkalian angka penting, di situ dikatakan bahwa hasil dari perkalian atau pembagian angka penting hanya boleh mengandung jumlah angka penting yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikit ini maksudnya adalah yang paling sedikit yang telah diberikan soal. Artinya begini, yang mau kita kalikan itu adalah 12,61 meter dan 5,2 meter kan. Nah, kita data dulu. 12,61 itu memiliki 4 angka penting. Sedangkan 5,2 itu hanya memiliki 2 angka penting. Nah, di sini permasalahannya, karena hasil perkalian angka penting itu hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit dari soal, maka soal itu kan 12,61 dikali dengan 5,2. Yang paling sedikit angka pentingnya itu adalah 5,2, yaitu 2 angka penting. Artinya nanti hasil perkalian kita itu hanya boleh memiliki 2 angka penting saja. Hanya 2 angka penting. Nah, jadi kalau kita jeli, kita perhatikan pilihan jawaban yang ada di sini, itu yang memiliki 2 angka penting pada pilihan jawaban hanya bagian A dan bagian D saja. Artinya yang memilih bagian B, C, dan E ini sudah total salah. Karena B, C ini 3 angka penting, sedangkan E ini 5 angka penting. Oke ya. Nah, sekarang tentu kita mau lebih lanjut lagi, pilihan jawaban sebenarnya itu di bagian A atau bagian D. Maka kita lakukan perkalian seperti biasa. 12,61 meter, 5,2 meter kita kalikan. Sekali lagi, kalikan seperti biasa. Sehingga kita dapatkan hasil perkaliannya adalah 65,572 meter kuadrat. Oke. Nah, karena dia minta hanya 2 angka penting, maka tentu yang 5 ini harus kita bulatkan tinggal 2 angka penting saja. Nah, yang sudah pastikan yang kita ambil yang paling depan nih, 6. Selanjutnya ada 5. 5 ini karena memiliki angka lagi di belakangnya, kita harus bulatkan dulu. Oke, sekarang coba diingat-ingat lagi mengenai aturan pembulatan angka penting. Aturan pembulatan angka penting itu secara gampangnya ada 3.
Yang pertama, semua angka di bawah 5 kecuali 0 itu dibulatkannya ke bawah. Atau lebih gampangnya lagi, itu angka-angka yang di bawah 5 itu jadikan 0 aja. Apa saja angka di bawah 5, sekali lagi kecuali 0 ya. Berarti di bawah 5 itu angka bulat ya, angka bulat. Berarti 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 berarti ada 4 angka. Maka 4 angka tersebut kalau dia mau dibulatkan itu berubah jadi 0 semua. Aturan kedua. Kalau tadi aturan pertama semua angka di bawah 5 kecuali 0 itu dibulatkan menjadi 0. Aturan kedua, semua angka bulat di atas 5 ya, itu dibulatkan menjadi 1. Angka-angka apa saja? Yaitu 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Ada 4 angka juga, sama seperti yang di bawah 5 tadi. Di bawah 5 tadi 1, 2, 3, 4. Di atas 5, 6, 7, 8, 9. Maka pada aturan kedua, semua angka di atas 5 kalau mau dibulatin, itu jadikan 1. Oke ya. Nah sekarang kan kalau kita perhatikan angkanya, itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Sama-sama 4 angka. Sekarang di tengahnya kan ada angka 5. Nah, angka 5 ini jadi dilema. Kenapa? Karena kalau digabungkan ke bawah, maka kelebihan. Yang di bawah 5 jadinya, sedangkan yang di atas 4. Kalau digabungkan ke atas juga, terjadi hal yang sama. Sehingga muncullah aturan yang baru, yaitu aturan yang ketiga, khusus untuk angka 5. Karena sekali lagi alasannya tidak mungkin digabungkan ke bawah angka 5 atau ke atas angka 5 karena nanti tidak imbang. Oke. Nah, jadi aturan untuk angka 5 ini dibuat menjadi kalau misalnya sebelumnya angka sebelumnya ya adalah genap, maka kalau genap bulatkan 0. Bulatkan menjadi 0. Tapi kalau misalnya ganjil, maka kalau ganjil bulatkan jadi 1. Oke. Nah, sekarang kita terapkan itu ya. Karena ini 5 ya, kita lihat angka di belakangnya yang kebetulan 5 juga. 5 ini kan ganjil ya. Maka kalau ganjil tadi dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas itu kan dibulatkan menjadi 1. Sehingga yang 5 ini tadi jadikan 1, 1 tambahkan ke 5. Jadi 5 tambah 1 kan 6. Sehingga hasil pembulatannya adalah 66. Tentu saja 66 ini kunci jawabannya ada pada bagian D. Jadi kira-kira seperti itu pembahasan untuk PR-PR yang sudah diberikan sebelumnya. Terima kasih.